Rekan-rekan sejawat, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Wah, saya tahu banget nih, makin dekat ke Ukomnas pasti tekanannya makin kerasa kan? Nah, justru karena itu kita harus makin fokus, apalagi buat urusan mengevaluasi data klinis. Oke, kita langsung gas aja ya. Aturan main di latihan cepat kita kali ini super simple. Saya punya 10 pertanyaan vignette klinis, kategori mudah dari stase keperawatan medikal bedah. Kita bakal bedah dan cari jawaban 9 pertanyaan sama-sama. Terus buat pertanyaan ke-10, yang paling krusial, giliran kalian yang jawab di kolom komentar. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita masuk ke kasus pertama nih, soal pernafasan. Bayangin, ada pasien pria umurnya 67 tahun dengan PPOK. Coba perhatikan baik-baik data klinis kuncinya ya. Pasien ini ngeluh batuk, tapi dahaknya susah banget keluar. Terus, secara objektif, kedengaran jelas ada suara gurgling dan wheezing. Nah, perawat kan udah ngasih nebulizer nih. Pertanyaannya, apa sih kriteria utama buat evaluasi formatif atau evaluasi seketika biar kita tahu tindakan ini tuh berhasil? Coba kita lihat opsi-opsinya. Apakah A, suara napas tambahannya hilang, atau B, dahaknya bisa dikeluarin sama pasien, C, kebutuhan oksigen terpenuhi, atau malah fokus ke edukasi kayak di opsi D dan E? Coba dipikirin bentar. Ingat loh, ini evaluasi langsung dari satu tindakan spesifik. Yak, betul banget. Jawabannya itu B. Jadi poin krusialnya di sini adalah kita harus ngelihat efek fisiologis langsung dari si nebulizer itu. Obat yang diuapkan itu kan fungsinya buat nyencerin dahak yang kental tadi, ya kan? Jadi evaluasi formatif yang paling pas dan instan buat ngebuktiin jalan napasnya mulai bersih adalah ngelihat langsung apakah pasien akhirnya bisa ngeluarin dahak itu. Sekarang kita geser sedikit ke kegawat daruratan endokrin. Ada pasien wanita 68 tahun dengan diabetes mellitus datang dengan keluhan klasik banget. Mulutnya kering, kehausan ekstrim, dan pipis sampai 8 kali sehari. Tapi, coba deh cek petunjuk paling kritis di vignette ini, gula darah sewaktu atau GDS-nya sampai 550 mg per dl. Gila, tinggi banget kan? Nah, dengan angka segitu, apa coba yang harus jadi intervensi utama kita? Kalau kita lihat pilihannya, sekilas edukasi diet, konseling nutrisi, semuanya kayak bagus-bagus aja buat pasien DM. Tapi tunggu dulu, jawabannya mutlak D. Manajemen hiperglikemia. Kenapa? Ya karena GDS 550 itu udah masuk kondisi darurat banget teman-teman. Kita nggak bisa dong cuma ngasih edukasi diet pas pasien lagi di ambang koma diabetik. Kita butuh manajemen hiperglikemia saat itu juga. Lanjut ya. Nah, ini skenario pos-operasi yang sering banget ngecoh peserta ujian. Pasien kita ini pria 45 tahun, baru aja selesai appendiktomi. Pas kalian lagi evaluasi pos-operasi, kalian nemuin luka operasinya tuh terasa panas dan kelihatan merah walaupun belum ada bengkak. Ini kan jelas tanda-tanda awal infeksi lokal ya, rubor sama kalor. Sebagai perawat setelah tahu data ini, apa langkah selanjutnya yang paling tepat buat dilakuin? Dan jawabannya adalah C, melaporkan tanda infeksi ke dokter. Ini benar-benar brilian buat ngilustrasiin fungsi kolaboratif kita sebagai perawat. Tanda infeksi akut pasca operasi itu temuan baru loh yang butuh manajemen medis segera, misalnya penyesuaian resep antibiotik. Nggak bisa tuh kita cuma sekedar ganti balutan terus diam aja tanpa lapor. Kolaborasi itu kunci. Selanjutnya, mari kita uji seberapa tajam kalian mengevaluasi temuan diagnostik. Ada pria 50 tahun diduga TB, udah batuk darah 2 bulan, dan dia jalanin tes tuberkulin. Waktu kalian baca hasilnya setelah beberapa hari, ternyata cuma ada ekimosis atau memar kebiruan sekitar 1 mm, dan yang paling penting dicatat, nggak ada indurasi atau benjolan keras sama sekali. Kalau dari parameter klinis, interpretasi kalian apa nih? Pilihan jawabannya lumayan to the point nih. Apakah ini positif, negatif, diketahui, ragu-ragu, atau tidak tentu? Siapin tebakan kalian ya. Jawabannya udah pasti B, negatif. Ingat ya teman-teman, pas kita ngevaluasi tes tuberkulin, yang dicari itu indurasinya, pembengkakan yang keras dan nonjol, karena itu tanda reaksi imun seluler. Kalau cuma ekimosis atau kemerahan biasa tanpa indurasi, itu sih murni cuma reaksi lokal bekas suntikan aja, jadi klinisnya tetap dihitung negatif. Oke, kita beralih ke skenario edukasi pemulangan. Pasien wanita 50 tahun dengan DM tipe 2 ini baru aja diamputasi kaki kanannya karena komplikasi vaskular. Syukurlah lukanya sembuh bagus tanpa infeksi dan dia dijadwalkan pulang hari ini. Nah, kita harus ngevaluasi kebutuhannya nih, mikirin strategi pencegahan jangka panjang biar kaki kirinya yang masih ada tetap aman. Edukasi preventif apa yang paling pas? Pilihan yang paling optimal buat kasus ini adalah E. Edukasi perawatan kaki.
Bener sih, pantau gula darah itu penting banget. Tapi edukasi perawatan kaki secara langsung itu jauh lebih spesifik buat mencegah luka baru, ulkus, dan amit-amit amputasi berulang. Apalagi pasien ini udah punya riwayat komplikasi vaskular yang berat. Sekarang kita masuk ke ranah neuro. Coba perhatikan data objektifnya baik-baik. Ada pasien pria 42 tahun dengan stroke hemoragik dan hemiparese kanan. Kekuatan ototnya drop banget. Skornya cuma 2 di tangan dan 3 di kaki. Ditambah lagi ada kekakuan sendi. Dari evaluasi data tadi, intervensi rehabilitasi apa sih yang jadi prioritas utama kita? Buat kondisi kayak gini, pilihan terbaik kita adalah manajemen program latihan. Gini logikanya. Pasien dengan kekuatan otot 2 dan 3 itu belum sanggup buat ambulasi penuh. Jadi, dengan mengelola program latihan terstruktur, kayak ROM pasif atau aktif, kita bener-bener langsung ngatasi masalah kelemahan otot dan kekakuan sendi yang ada di fiknya tadi. Wah, ini ada skenario darurat di ortopedi. Perhatikan baik-baik slide ini karena gejalanya super krusial. Pria 48 tahun pakai bidai di kaki kiri, tiba-tiba ngeluh kesemutan dan baal atau kebas di area distal bidainya. Wah, ini bukan keluhan biasa loh. Ini benar-benar red flag yang ngarah ke gangguan neurovaskular yang bahaya banget. Setelah dapat keluhan ini, apa tindakan perawat yang paling tepat? Gak usah pakai mikir panjang. Jawabannya A. Melonggarkan bidai. Kesemutan dan kebas itu tanda nyata kalau saraf dan pembuluh darahnya tertekan, yang bisa berujung ke sindrom kompartemen. Jadi prioritas utama kita adalah segera ngelonggarin tekanannya buat mulihin sirkulasi. Ini jauh lebih mendesak daripada sekedar ngecek tanda-tanda vital. Oke, mari kita sintesis data di skenario post-operasi hari kedua ini. Kalian disuguhin rentetan gejala nih. Pria 40 tahun ngeluh nyeri skala 6, wajahnya kelihatan meringis, terus dia susah tidur dan nafsu makannya turun drastis. Tanda vitalnya sih stabil. Dari hasil evaluasi semua rentetan ini, mana yang benar-benar jadi akar masalah keperawatan utamanya? Kalau dilihat-lihat, ada gangguan tidur, ada juga defisit nutrisi. Tapi ingat, tugas kita adalah mencari satu masalah yang jadi prioritas utama yang memicu masalah lainnya. Dan jawabannya sudah pasti A, nyeri akut. Disinilah insting klinis kita diuji. Data subjektif nyeri skala 6 dan data objektif wajah meringis itu udah jadi bukti yang super kuat. Nyeri yang gak beres inilah biang keroknya, yang bikin pasien susah tidur dan malas makan. Coba deh beresin dulu nyerinya, pasti masalah tidur sama nutrisinya bakal ikut membaik dengan sendirinya. Nah ini dia nih, soal langganan ujian. Analisa gas darah. Pria 40 tahun dengan PPOK ngeluh sesek napas. Hasil AGD-nya pH 732, PaCO2 50, PaO2 86, HCO3 20. Coba dipetakan pelan-pelan di kepala kalian. pH di bawah 735 itu kan asidosis ya. Terus PaCO2 di atas 45 itu jelas nunjukin ada masalah pernafasan. Jadi, ngelihat opsi yang ada, jawabannya yang paling pas adalah D, asidosis respiratorik sebagian. Logika simpelnya gini, pH-nya drop, berarti asidosis. Terus, PaCO2-nya tinggi, yang nunjukin ada penumpukan karbon dioksida gara-gara masalah respirasi. Ini tuh khas banget kejadian di pasien PPOK. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di tantangan terakhir. Saya bakal pelanin sedikit temponya, karena sekarang giliran kalian yang duduk di kursi panas. Dengerin baik-baik data pasiennya ya. Pria 70 tahun dengan PPOK, kesadarannya menurun dan lagi pakai ventilator. Kedengeran jelas suara ngorok atau snoring, dahak kentalnya numpuk nggak bisa keluar, dan saturasinya 95%. Kalian udah siap banget nih mau ngelakuin suctioning lewat ETT. Pertanyaannya, tindakan klinis apa yang wajib banget kalian lakuin sesaat sebelum kateter suction itu dimasukin? Coba perhatiin pilihan-pilihannya. Apakah A, mengatur posisi pasien, B, mendengarkan suara napas, C, melepaskan selang ETT, D, memberikan oksigen 2-5 menit, atau E, menghidupkan mesin dan cek tekanan. Eits, saya nggak bakal kasih tahu jawabannya sekarang. Coba pakai nalar klinis kalian buat ngevaluasi prosedur ini, ketik jawaban kalian, A, B, C, D, atau E, dan jangan lupa sertakan alasannya di kolom komentar di bawah. Bakal saya cek satu-satu loh. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau bagiin satu kutipan keren banget dari Imam Syafi'i.
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bener banget kan, perjuangan kalian buat nembus Ukomnas ini emang lelahin banget. Tapi percayalah, itu jauh lebih baik daripada nyesel belakangan. Tetap semangat belajarnya, karena masa depan yang cerah itu cuma milik mereka yang berjuang. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya, dan semoga sukses!